Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah siap untuk melakukan pembelajaran pada hari ini? Minggu kemarin kita telah mempelajari mengenai pantun. Pantun adalah puisi lama yang bersajak AB-AB, yang baris pertama dan kedua disebut sampiran dan baris ketiga dan keempat disebut isi. Sebelum pembelajaran, silakan anak-anak perhatikan gambar yang sudah Ibu berikan. Gambar ini merupakan gambar banjir, yang mana banjir ini disebabkan oleh ulah manusia. Banjir ini merupakan fenomena alam. Banjir ini terjadi karena salah satunya tersumbatnya saluran irigasi. Kemudian, apakah kalian pernah merasakan atau melihat banjir secara langsung? Dan sebutkan apa saja penyebab dari fenomena banjir tersebut. Nah, dari penjelasan kalian tadi, bisa kita simpulkan bahwa yang kalian sebutkan tadi termasuk dari teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi tentang proses sebuah fenomena. Fenomena tersebut dapat berupa fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya tertentu yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Pada kali ini kita akan mempelajari mengenai struktur teks eksplanasi, kebahasaan teks eksplanasi, dan cara membuat teks eksplanasi. Yang pertama kita akan mempelajari mengenai struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi ada 3. Yang pertama, identifikasi fenomena atau pernyataan umum. Yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian. Dan yang ketiga, ulasan. Pernyataan umum atau identifikasi fenomena merupakan penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas. Bisa berupa pengenalan fenomena, penjelasannya. Nah, penjelasan umum ini dituliskan dalam bentuk teks berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses peristiwa alam tersebut bisa terjadi. Yang struktur yang kedua ada penggambaran rangkaian kejadian. Berisi tentang penjelasan proses mengapa fenomena tersebut bisa terjadi atau tercipta dan bisa terdiri dari lebih dari 1 paragraf. Deretan penjelas mendeskripsikan dan merincikan penyebab dan akibat dari sebuah bencana alam yang terjadi. Penggambaran rangkaian kejadian memperinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana dan mengapa. Struktur yang ketiga ada ulasan, yaitu teks penutup yang berisi pilihan, bukan keharusan. Ulasan ini merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Opsionalnya dapat berupa tanggapan maupun mengambil kesimpulan atas pertanyaan yang ada dalam teks tersebut. Ulasan berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh teks, bisa kalian tebak dulu ya. Pelangi dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah rainbow. Pelangi merupakan suatu peristiwa optik atau sejenis meteorologi yang berbentuk cahaya dengan berbagai warna yang antara warna satu dengan warna lainnya bersifat paralel, sehingga mewujud di langit atau media lain dengan sangat indah.
Ketika di langit terjadi yang namanya hujan ringan, maka pelangi biasanya akan terjadi layaknya cahaya yang menuju cakrawala. Selain itu, pelangi yang amat indah juga kerap dijumpai di air terjun. Nah, pada teks tersebut merupakan contoh dari identifikasi fenomena atau pernyataan umum. Pernyataan umum mengenai pelangi. Selanjutnya yaitu kalimat munculnya pelangi di cakrawala selama ini sesungguhnya terjadi dengan 4 siklus. Salah satunya adalah karena pembiasan matahari. Hal itu dikarenakan terciptanya pelangi itu sendiri disebabkan karena adanya pembiasan cahaya atau sinar matahari yang dibelokkan ke arah lain dari sebuah medium oleh tetesan air yang ada pada atmosfer bumi. Kemudian tetesan air itu dilewati oleh sinar matahari. Saat tetesan air yang dilewati oleh sinar matahari, maka cahayanya akan dibiaskan sehingga mampu memunculkan warna-warni yang indah dan mampu terpisah secara sendiri-sendiri. Nah, dari teks tersebut merupakan contoh dari penggambaran rangkaian kejadian. Nah, yang terakhir ini. Dari fenomena ini, maka Anda bisa menjadi pelangi yang sangat lengkap warnanya, karena ada geometri optik saat proses penguraian dari warnanya. Ketika hujan yang ringan bersama dengan kemunculan sinar matahari, maka disitulah Anda bisa melihat fenomena pelangi. Namun, itu harus dari arah yang berlawanan dengan Anda. Keberadaan Anda harus tepat di antara posisi matahari di belakang, sementara pusat dari busur pelangi dan mata Anda harus berada pada garis lurus. Nah, pada kalimat ini disebut dengan ulasan. Selanjutnya kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi juga terdapat 3. Yang pertama menggunakan konjungsi kausalitas, yang kedua menggunakan konjungsi kronologis atau hubungan waktu, dan yang ketiga menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis. Yang pertama menggunakan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas ini terdiri dari kata disebabkan, dikarenakan, sebab, karena, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan sehingga. Contoh, aurora borealis disebabkan oleh gesekan partikel yang bermuatan listrik dari matahari yang memasuki atmosfer bumi. 2. Menggunakan konjungsi kronologis atau hubungan waktu, yaitu kemudian, lalu, sebelum, setelah itu, pada akhirnya. Contohnya pada kalimat sebelum terjadi tsunami, keadaan air akan menyurut sehingga secara tiba-tiba. Kemudian terdengar suara gemuruh ombak dari arah laut. Yang ketiga yaitu menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena. Bukannya pada kata ganti penceritaannya, kata ganti yang dimaksud misalnya Kabupaten Bandung, burung, gerhana, kesenian daerah, perkembangan budaya Papua, dan seperti contoh tadi yaitu pelangi. Nah, kita tadi sudah mempelajari mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Sekarang kita akan mempelajari cara menyusun teks eksplanasi. Yang pertama, menentukan topik atau suatu kejadian yang benar dikuasai dan aktual. Jadi, sebelum kita menyusun teks eksplanasi, kita harus tahu kita itu mau membahas mengenai apa. Kemudian yang kedua, menyusun kerangka teks, yakni dengan mengembangkan topik utama ke dalam rincian-rincian topik yang lebih spesifik. Topik-topik itu dapat disusun dengan urutan kronologis atau kausalitas.
Yang ketiga, mengumpulkan bahan berupa fakta atau pendapat para ahli terkait dengan kejadian dituliskan dari berbagai sumber, misalnya melalui observasi lapangan atau dengan studi literatur. Yang keempat, mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh dengan memperhatikan struktur bakunya, identifikasi fenomena atau kejadian, proses kejadian, dan juga ulasan. Perhatikan pula kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku pada teks eksplanasi. Baik anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai teks eksplanasi. Pada hari ini, Ibu akan memberi kalian tugas yang sudah Ibu berikan di Google Classroom. Silahkan kalian kerjakan mengenai teks mengenai tanah longsor. Itu bisa kalian kaji struktur teks eksplanasinya dan tunjukkan bahasa kaidahnya. Setelah selesai, jangan lupa dikirimkan ke Google Classroom ya anak-anak. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai teks prosedur. Tolong disiapkan untuk pembelajaran selanjutnya. Saat Ibu tanyai, semoga kalian bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Terima kasih atas partisipasinya. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.